فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-imanu bil malaikah yang terkandung dalam keimanan terhadap para malaikat. 4 hal pokok apa saja Abdurrahman Aceh? Tutup kitabnya. Iman tentang wujud mereka, saya beriman dengan nama-nama yang diberitakan kepada kita secara terperinci dan yang tidak tahu namanya apa? Kita beriman tidak? Kita imani secara global. Yang kita tahu namanya kita imani secara rinci. Yang tidak tahu namanya kita imani secara global. Ketiga, saya iman tentang sifat-sifat mereka yang datang dalam nas. Demikian pula perbuatan-perbuatan mereka yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dipisah tentang sifat-sifatnya dulu. Iman tentang sifat-sifat mereka, diantaranya sifat para malaikat senantiasa taat kepada Allah. Hendaknya Abdullah dalilnya apa? Bahwasanya malaikat itu senantiasa taat. Baik, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah maksiat. Jadi yang keempat, kembali ke Abdurrahman. Dipisah tadi. Iman terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang kita ketahui. Perbuatan mereka yang umum apa? Bertasbih, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum para malaikat pekerjaannya ya ibadah. Dan ada yang secara khusus disebutkan tugasnya, di antaranya Israfil, Jibril, Mikail. Tayyib. Ini datang nas, dan 3 malaikat ini malaikat yang paling masyhur. Jibril tugasnya apa? Injilis anta. Indah ya karya. Injilis anta. Malaikat Jibril tugasnya apa? Tayyib, menyampaikan wahyu. Mikail menurunkan hujan. Israfil meniup trompet. Tayyib. Ahsan, barakallahu fiik. Sekarang apa buah dari iman terhadap para malaikat? Hendak ya Jabir. Dengan iman kepada para malaikat kita mengetahui keagungan Allah. Dari mana kok kita tahu keagungan Allah? Dengan beriman kepada para malaikat.
Baik. Nah, dikarenakan para malaikat adalah makhluk-makhluk yang agung, yang kuat. Nah, ini kalau makhluknya saja seperti itu menunjukkan keagungan siapa? Yang mencipta. Baik, ijlis. Hendak ya Fadil. Buah yang kedua apa? Dari keimanan terhadap para malaikat. Nam akan membuahkan apa? Kesyukuran terhadap ya pahami yang kedua yaitu keimanan kepada malaikat membuahkan kesyukuran kepada Allah. Atas apa? Atas perhatian Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah apa? Menugasi para malaikat dengan tugas-tugas yang kaitannya dengan kemaslahatan kita. Ada yang ditugasi menjaga amalan kita, ada yang ditugasi untuk menurunkan hujan, ada yang ditugasi untuk menjadi penjaga di depan dan di belakang. Nah, ada yang senantiasa menyertai kita untuk melawan korin kita. Karena setiap kita ada korin dari kalangan malaikat, ada korin dari kalangan jin. Nah, yang dari kalangan jin senantiasa mengajak pada keburukan, yang di kalangan malaikat menjaga kebaikan. Ini kan bentuk perhatian Allah pada kita yang wajib untuk disyukuri. Mafhum? Susun kalimat sendiri. Ijlis. Yang ketiga, Mujahid. Nah, yang ketiga membuahkan rasa cinta terhadap para malaikat. Nah, kenapa? Ya karena kita tahu mereka hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, sehingga kita mencintainya. Juga karena mereka hamba-hamba yang mendoakan orang-orang yang beriman. Saya membela orang-orang yang beriman. Bahkan di hari kiamat kelak mereka juga diizinkan memberikan syafaat untuk orang-orang yang beriman yang karena dosanya dihukum dulu di dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, qauluhu rahimahullah wa kutubih. Dan beriman terhadap kitab-kitabnya. Ay wa tu'minu bi kutubillahi azza wa jalla allati anzalaha ala rusuli. Maksudnya yaitu beriman terhadap kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Baik. Li'annahu ma min rasulin illa anzalallahu alaihi kitaban. Dikarenakan tidak ada seorang rasul pun kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya suatu kitab. Baik. Berarti setiap rasul mesti diturunkan kepadanya kitab. Ini menunjukkan bahwasannya kitab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 4 yang masyhur. Bukan hanya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an saja. Akan tapi banyak. Kenapa? Karena ini setiap rasul apa tadi? Diturunkan kepada mereka kitab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka Allah Subhanahu wa taala utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama mereka itu Alkitab yang berisi kebenaran. Allah Subhanahu wa taala turunkan pada setiap rasulnya kitab. Demikian pula hal ini ditunjukkan di surat Al-Hadid. Bagaimana bunyi ayatnya?
Indak ya Wafa. Naam, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ini juga ditambahkan menunjukkan apa? Bahwasanya Allah turunkan bersama setiap rasul-rasulnya Alkitab. Fa nu'minu imanan jaziman bi anna Allah anzala ala rusulihi kutuban liyunziru biha ibadah. Maka kita pun beriman dengan iman yang yakin, tidak ada keraguan, imanan jaziman. Iman yang betul-betul tidak ada keraguan padanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasul-rasulnya kitab-kitab untuk apa? Liyungziru biha ibadah, untuk memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah dengan kitab-kitab tersebut. Wahia kalamullahi ala haqiqah, dan kitab-kitab Allah ini adalah kalam Allah, perkataan Allah secara hakiki, bukan hikayat, bukan ibarat, tapi kitab-kitab Allah adalah perkataan Allah, kalamullahi azza wa jalla. Dan ini wajib kita imani. Kama qala ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, ini dalil yang menunjukkan kewajiban kita beriman dengan iman yang yakin, yang pasti, bahwasanya Allah turunkan kepada rasul-rasulnya itu kitab. Qulu, Allah perintahkan kepada kaum muslimin, katakanlah untuk mengucapkan apa? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ala Ibrahim, serta kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, berupa suhuf, juga kitab yang masing-masing kitab-kitab para rasul, ikhwan, kita imani secara global yang tidak kita ketahui namanya, dan kita imani secara terperinci yang kita ketahui namanya. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan yang diturunkan kepada Ismail, Ishaq dan Yaqub, wal asbad, dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan apa saja yang telah diberikan kepada para nabi dari sisi Rabb mereka. Nah, wajib untuk kita semua beriman. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang di antara mereka. Nah, tidak membeda-bedakan ini dari sisi apa? Abdurrahman Munah, kita tidak beda-bedakan mereka ini. Dari sisi keimanan, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita mengimani mereka semua para rasul, dan yang diturunkan kepada mereka adalah kitab-kitab Allah. Kita imani, tidak boleh kita beda-bedakan. Tapi berkaitan dengan keutamaan, maka kita bedakan tidak, hendak raihan? Bedakan. Baik, karena keutamaan para nabi dan rasul bertingkat-tingkat. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, wa qul amantum bima anzalallahu min kitab. Juga dalil yang menunjukkan kewajiban kita beriman adalah perintah Allah kepada nabinya. Wa qul, katakanlah kepada nabi, katakanlah wahai nabi, amantum bima anzalallahu min kitab, aku beriman dengan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa kitab. Tayyib, di sini min, silah wa taukid. Memberikan apa? Penguatan makna tangkirnya.
bahwasanya kita betul-betul beriman, diharuskan beriman dengan semua yang telah diturunkan oleh Allah berupa kitab-kitab. Tidak boleh satupun kita ingkari. Baik. Wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umur, dan iman terhadap kitab-kitab ini tergantung di dalamnya 4 perkara. Al-awwal al-imanu bi anna Allah anzala ala rusulihi kutuban wa annaha min indillah. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasul-rasulnya kitab-kitab. Dalilnya tadi diingat. Dan bahwasanya kitab-kitab itu dari sisi Allah, bukan dari karangan mereka atau dari selain Allah. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu tafsilan. Kita beriman dengan kitab-kitab yang kita ketahui namanya secara rinci. Seperti apa? Al-Quran. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada siapa ini Al-Quran? Zakaria. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. At-Taurah diturunkan kepada siapa ini Saqif? Nabi Musa. Wal Injil diturunkan kepada siapa ini? Khuzaimah. Nabi Isa. Baik. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur. Ya. Dan kami susulkan setelahnya baik, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, setelah para nabi-nabi tersebut, setelah nabi-nabi Bani Israel secara keseluruhan bahkan. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah akhir nabi dari kalangan Bani Israel. Dan antara nabi kita dengan Nabi Isa, ikhwan, tidak diutus nabi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi nabi terakhir Bani Israel siapa? Indak ya Arif? Nabi Isa alaihi salam. Nabi paling utama Bani Israel, Nabi siapa Dzikri? Baik. Yang paling utama dari Bani Israel adalah Nabi Musa alaihi salam. Baik, Israel itu sendiri siapa? Indak Raga. Nabi siapa? Yang namanya Israel. Bani Israel. Bani Israel kan anak-anaknya Nabi Israel. Israel itu nama Nabi. Makanya kalau digunakan oleh orang-orang Yahudi sekarang sebenarnya bentuk mencoreng nama Nabi tersebut. Tidak pantas mereka menggunakan nama itu. Israel Nabi siapa? Indah ya Ali. Nabi Ya'qub. Nah, Israel itu nama dari Ya'qub. Nah, Allah Subhanahu wa taala kirim setelah nabi-nabi tersebut atau utus setelah nabi-nabi tersebut Nabi Isa sebagai pembenar terhadap apa yang telah diturunkan sebelumnya berupa Taurat. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepadanya Injil. Fihi hudaw wa nur, padanya petunjuk dan cahaya. Cuman Taurat dan Injil yang ada pada saat ini, ikhwan, bukan Taurat dan Injil yang murni turun kepada Nabi Musa maupun Nabi Isa. Sebab kedua kitab itu telah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahat para penganutnya. Waz-Zabur wa ataina Dawud Zabura. Kita tahu namanya Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Wa suhufi Ibrahim wa suhufi Musa. Demikian pula lembaran-lembaran untuk Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran Nabi Musa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa ma la na'lamu ismahu fanu'minu bihi ijmalan. Dan kitab-kitab yang kita tidak ketahui namanya maka kita beriman kepadanya secara global. Misalnya
Nah, yang diturunkan kepada Nabi Yakub apa? Kita katakan diturunkan kepada beliau kitab, tapi namanya apa? Wallahu taala alam. Kita beriman karena setiap rasul diturunkan kepadanya kitab. Baik. Demikian pula yang diturunkan kepada Nabi Nuh, ya kita mengimani Allah turunkan kitab kepada Nabi Nuh, tapi namanya apa? Wallahu a'lam. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Keimanan kepada kitab-kitab ini terkandung di dalamnya adalah apa? Pembenaran terhadap semua yang dikhabarkannya. Berarti membenarkan semua yang sahih dari kabar-kabar tentang kitab-kitab tersebut dan yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Kenapa dikatakan masahha yang sahih? Kenapa? Karena kita telah tahu bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada jaminan terjaganya. Bahkan telah kita ketahui diubah-ubahnya. Makanya yang wajib kita benarkan adalah yang sahih dari kabar-kabar yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Adapun Al-Quran maka kita beriman secara keseluruhannya semuanya sahih yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Sedangkan yang ada pada Taurat dan Injil saat ini maka kita mengimani yang sahih-sahih saja. Dari mana kita tahu itu sahih atau tidaknya? Ketika dibenarkan oleh Nabi kita atau dibenarkan dalam Al-Quran. Adapun yang tidak ada pembenarannya maka kita tawakuf. Kita berhenti. Tidak membenarkan, tidak pula mengingkari. Adapun yang datang pengingkaran bahwasanya itu dusta maka di situ kita ingkari. Berarti ada tiga sikap ikhwan terkait apa-apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Yang pertama kita benarkan yaitu yang sahih yang ada dalam kitab-kitab tersebut memang itu dari sisi Allah. Dari mana kita tahu kesahihannya? Dengan dibenarkannya dalam syariat kita. Yang kedua kita tawakuf. Kita tidak membenarkan, tidak pula mengingkari, yaitu yang tidak datang pembenaran maupun pengingkaran dalam syariat kita. Yang ketiga kita mengingkari, yaitu pada hal-hal yang datang pengingkarannya kita ingkari. Yang keempat, al-amalu bil ahkamil waridati fil kutub ma lam yunsakh minha wal Qur'anu nasikhun li jami'iha. Yang keempat yaitu beramal dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab itu selama belum dihapus darinya. Hukum-hukum dalam kitab-kitab terdahulu yang tidak dihapus, beramal dengannya. Tapi wal Qur'anu nasikhun li jami'iha, dan Quran itu sebagai penghapus untuk keseluruhannya. Sehingga sekarang yang wajib untuk kita amalkan yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak perlu mengamalkan apa yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya. Kenapa? Karena kitab-kitab itu semuanya telah dihapus oleh Al-Quran. Kalaulah ada yang sama, yang cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita beramal dengan yang di dalam Al-Quran, bukan dengan yang ada dalam Taurat maupun Injil. Ini 4 hal yang terkandung dalam keimanan terhadap kitab-kitab. Paham ya kawan? Dan kalian harus bisa mengungkapkan dengan ungkapan yang gamblang, walaupun tidak sama susunannya dengan yang termaktub di sini. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.